Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nafas Pembaharuan. Para sahabat sekalian, babak yang ditunggu-tunggu sudah dimulai. Babak baru proses hukum terhadap gerombolan para pemfitnah ijazah palsu Bapak Jokowi. Tentu kita sudah tidak sabar lagi dan deg-degan, deg-deg-dug, menunggu-nunggu proses selanjutnya dari proses hukum di antara 5 orang yang sudah dilaporkan, yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, Egy Sujana, Dr. Tifa, dan Kurnia Triroyani. Nah, para sahabat sekalian, tentu kita mungkin sudah tidak sabar lagi untuk melihat 5 orang ini segera mengenakan baju oranye dan merintis jalan, meniti jalan untuk nantinya menebus segala kesalahan dan dosa-dosa mereka dalam kegaduhan atas serangan fitnah terhadap Bapak Jokowi, terutama khususnya kali ini adalah mengenai fitnah ijazah palsu. Dan kita mungkin sudah tidak sabar melihat mereka berlima akan segera menginap, makan gratis, mandi, dan sebagainya di Hotel Prodeo alias lembaga pemasyarakatan lapas menjadi narapidana. Para sahabat sekalian, hari ini ada berita yang sangat menarik dan sangat menegangkan, di mana kali ini kita akan ulas bagaimana seorang pakar telepancika, Bung Dr. Roy Suryo, yang menghadiri pemeriksaan di Polda Metro Jaya setelah mendapat panggilan dari beberapa hari kemarin sebagai klarifikasi. Ya, ini artinya proses awal dari proses hukum sudah dimulai sejak hari ini. Dan jangan si Roy Suryo ini jangan sok-sok garang, sok-sok hebat, sok merasa tenang, sok merasa menang, bakal lolos dari jeratan hukum. Karena ada satu hal yang menarik yang nanti akan kita ulas bersama ya. Di antaranya ketika Roy Suryo mengungkapkan pembelaan dirinya bahwa dia menghadiri panggilan Polda Metro Jaya ini, itu dia mempersoalkan bahwa tidak ditulis siapa pelapornya. Dan ini nanti akan dibantah oleh pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman Unsud, Profesor Hipnu Nugroho. Kemudian ada satu momen menarik ya, di mana Roy Suryo keusilan dari wartawan Tempo ini yang menyoroti ekspresi Roy Suryo, bagaimana dia menghadapi pemeriksaan di Polda Metro Jaya hari ini. Dan kita akan lihat bagaimana ekspresi yang ditunjukkan oleh Roy Suryo yang bisa dilihat di tempo.co. Nah, ini dia ekspresi Roy Suryo diperiksa kasus ijazah palsu. Anda lihat, ini ekspresi yang pertama Roy Suryo tampak tertawa lebar. Dan ini sudah menjadi ciri khasnya dari pakar telepancika ini, memamerkan giginya ya, agar kelihatan dia sebagai orang yang selalu ceria. Dan kita sebenarnya bisa melihat di balik keceriaan atau kegembiraan itu hanya untuk menutupi
kekhawatiran, ketakutan, bahkan sampai kepada tingkat kepanikan. Dan biasanya tidak sadar dia akan tunjukkan. Kita lihat ada foto selanjutnya dari Roy Suryo ini. Nah, ini dia masih menampakkan raut muka seakan-akan. Nah, gue sih enjoy aja gitu. Ya, tapi sudah kelakuan mereka sebangsanya kayak yang ditunjukkan oleh Bung Egy Sujana yang katanya ketika mendapat pelaporan dari Jokowi itu kita happy. Tapi nyatanya hari ini yang sedianya dia dijadwalkan, nyatanya dia mangkir. Alasannya sakit mendadak. Ini salah satu kamuflase dari Roy Suryo agar tidak kelihatan kepanikan dari dirinya ya. Tetapi namanya wartawan dia lebih jeli. Kita lihat ada foto selanjutnya. Nah, di sini Roy Suryo sudah mulai menampakkan wajahnya yang tegang ya ini. Dan selanjutnya kita akan bisa lihat. Nah, ini ekspresi yang juga ditunjukkan oleh Roy Suryo. Dia sudah tidak lagi tertawa lebar. Sudah nggak lagi merongos ya. Ini sudah mulai kelihatan tegang. Lalu kemudian ada foto selanjutnya setelah momen ini. Nah, ini juga Roy Suryo mulai kelihatan tegang ya para sahabat. Di mana itu dia lakukan, foto ini diambil setelah pemeriksaan yang dia jalani ya, kurang lebih selama 2 jam. Dan katanya dia dicecar 24 pertanyaan oleh tim penyidik Polri. Nah, ini Anda juga bisa lihat bagaimana raut muka ketegangan yang sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi ya. Bagi Bung Roy Suryo ini beda banget dengan yang pertama, dia masih tampak ceria. Tetapi ini setelah menjalani pemeriksaan itu kelihatan sekali raut muka yang tegang, cemberut. Ya meskipun di dalam ketika diwawancara dia masih sempat menampakkan atau menutupi ketegangan, kepanikan dan ketakutannya dengan banyak ngakak gitu. Inilah udah modelnya Roy Suryo. Ya para sahabat sekalian, kita kembali ke topik yang tadi, di mana hari ini Roy Suryo dicecar 24 pertanyaan soal laporan tudingan ijazah palsu Jokowi. Oke, kita segera lanjut saja, kita simak cuplikan videonya yang menarik yang saya sudah sortir berikut ini. Saya tadi menjalani klarifikasi, undangan klarifikasi yang pertama pada hari ini Kamis ya 15 Mei 2025. Nah, saya sendiri tadi ya sudah sampai pertanyaan ke-24 ya gitu, dan sudah sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak soal identitas tadi. Dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut di mana-mana, sudah ember tuh ya. Nah, ini yang saya maksud tadi, yang dipersoalkan oleh Roy Suryo adalah di dalam undangan tersebut tidak disebutkan pelapornya. Dia berusaha mencari celah untuk bisa mengalahkan atau untuk bisa lolos dari jeratan hukum ya. Dan itu tentu saja sudah lumrah, di mana dalam pertarungan hukum itu harus pintar-pintar memainkan segala strategi, taktik, dan sebagainya untuk bisa memenangkan pertarungan. Karena ini adalah bagaimanapun pertarungan seorang Roy Suryo dan kawan-kawan tentunya. Jadi kalau bisa agar dia menang,
Hanya saja ya, kita yang sudah mengikuti sejak lama, dan kita lihat ini seorang yang sudah pernah menjalani hukuman juga beberapa waktu lalu dalam kasus Mem Stupa. Tentunya dia sudah terbayang bagaimana alangkah menderitanya kalau dia harus terpaksa mengulang kembali cerita lama, meringkuk di dalam penjara ya, sebagai tahanan maupun sebagai narapidana. Dan itu terlihat jelas bagaimana Anda bisa lihat gesturnya juga ini sudah tidak lagi ekspresinya, tidak lagi ekspresi seorang yang ceria atau tenang. Lihatlah kerutan-kerutan atau raut muka di wajahnya yang kelihatan mulai menegang. Lawyernya mengatakan telapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, ya kita nggak wajib gitu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Joko Widodo, ya. Pasal-pasalnya banyak banget gitu ditulis. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapor ini penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan kalau ternyata terlapornya itu saudara. Nah, ini soal terlapor nggak ada ini, yang menurut Roy Suryo itu mungkin dia pikir itu sudah mulai memenangkan ronde pertama, tetapi nanti akan kita simak penjelasan dari pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho bahwa itu bukan berarti dari proses hukum kepolisian yang lama atau lemah, tetapi itu memang sudah prosedur. Kita simak kelanjutan dari soal nggak ada terlapornya. Ini siapa pelapornya ya, yang saya cuplik dari talkshow di Kompas TV beberapa jam sebelum pemeriksaan Roy Suryo di Polda Metro Jaya ini ya para sahabat. Juga Mas Roy Suryo juga mengatakan tidak ada tulisan terlapor atas nama Roy Suryo dan segala macam, walaupun memang ini sebenarnya teknis. Tapi seperti apa sebenarnya, Prof. Hipnu? Mbak Adistia, jadi dalam hukum acara pidana itu namanya adalah pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan? Iya, pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan itu ada dua, ada di penyelidikan, ada di penyidikan. Oke. Nah, hari ini kalau bahasanya klarifikasi, tampaknya masih penyelidikan. Apa itu penyelidikan? Adalah tindakan penyelidik untuk mengetahui suatu peristiwa. Apakah ini peristiwa pidana atau tidak? Nah, itu. Kalau ini bukan peristiwa pidana, berarti selesai. Tapi kalau nanti peristiwa pidana naik, dipanggil menjadi saksi. Nah, itu sudah jelas nanti. Kalau sudah sidik, karena sidik itu adalah suatu peristiwa tindakan penyidik untuk mengumpulkan barang bukti guna menentukan tersangka. Jadi begitu sudah ada pemeriksaan, penggeledahan, kemudian barang bukti baru menentukan tersangka. Itu sudah penentuan panggilan sebagai saksi. Nah, sekarang tampaknya pandangan kami masih penyelidikan atas laporan seseorang. Sehingga peristiwa ini peristiwa pidana atau bukan peristiwa pidana. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah ngasih jawaban karena pidana. Ya, itu tadi ya para sahabat. Jadi Prof. Hipnu Nugroho itu menjelaskan bahwa ini hanyalah memang sudah prosedur karena ini baru tahap penyelidikan. Jadi tidak harus dituliskan di undangannya itu terlapornya ya. Karena terlapor itu nanti di video selanjutnya nih akan dijelaskan ya, di segmen selanjutnya baru akan dituliskan setelah ditetapkan sebagai tersangka ya. Misalnya orang ini sudah ditetapkan sebagai tersangka melalui proses penyelidikan, lalu ke penyidikan, lalu ke sprindik, diterbitkan surat perintah penyidikan, barulah itu wajib dituliskan terlapornya. apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah ngasih jawaban karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan kalau memang itu tidak tertulis. Jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya, terlapornya. Yang kedua adalah locus delicti dan tempus delicti 26 Maret itu
saya berpegang ke situ. Jadi kalau bukan itu yang ditanyakan, saya keberatan untuk jawab. Nah, itu tadi pembelaan diri dari seorang Roy Suryo mengenai soal tidak ditulisnya terlapor ini. Dan selanjutnya akan kita dengarkan penjelasan dari Prof. Hipnu Nugroho. Oke, jadi memang ini adalah pemeriksaan pendahuluan. Tapi kemudian di sana tertera jelas pelapornya Joko Widodo, kemudian terlapornya Mas. Sebentar ya, bisa Anda para sahabat sekalian perhatikan ini ekspresi Roy Suryo sebelum dia menjalani pemeriksaan ya di Kompas TV ini ya. Dan ini ekspresi Roy Suryo setelah menjalani pemeriksaan. Ya tentu saja kita bisa lihat ya bedanya. Meskipun itu dia pintar acting atau bagaimanapun memainkan ekspresi mukanya. Tapi tetap saja tidak bisa ditutup-tutupi adanya kecemasan di lubuk hati yang paling dalam itu sudah tidak bisa ditutup-tutupi ya para sahabat sekalian. Kita lanjutkan menyimak dari keterangan Prof. Hipnu Nugroho. Pemeriksaan pendahuluan, tapi kemudian di sana tertera jelas pelapornya Joko Widodo, kemudian terlapornya masih kosong. Nah ini gimana nih secara teknikly? Iya, kalau pelapor kan siapa saja bisa melaporkan. Tapi dalam konteks pelapor ini kan penyidik yang tahu apakah ini peristiwa pidana atau bukan. Nah ini klarifikasi. Jadi kalau seandainya misalkan nanti hasil klarifikasi, oh ini tidak ada peristiwa pidana, sampaikan pada pelapor ini bukan tidak pidana ini, nah gitu. Atau nanti kalau sudah masuk, ini ada bukti-bukti terkait dengan apa yang dilaporkan, ya berarti masuk meningkat menjadi penyidikan. Nah disitulah nanti kalau kita mendengar istilah sprindik. Nah di dalam sprindik itu ditentukan siapa saja yang sebagai terlapor. Menurut saya tetap mengapresiasi Polda Metro. Ya, itu tadi ya. Jadi kalau sudah diterbitkan sprindik, surat perintah penyidikan, barulah ditentukan siapa-siapa terlapornya. Dan ini saya rasa berdasarkan keterangan dari Prof. Hipnu Nugroho itu adalah prosedur yang sudah wajar dari pihak kepolisian dalam mengikuti proses hukum ya. Di dalam sprindik itu ditentukan siapa saja yang sebagai terlapor. Nah, kita simak selanjutnya apa komentar atau keterangan dari Roy Suryo ini usai diperiksa di Polda Metro Jaya. Saya tetap mengapresiasi Polda Metro dan saya cepat ya. Jam 10 tadi itu sudah 24 pertanyaan ya. Nih dia sekarang mengapresiasi bahwa dia diperlakukan secara sebaik-baiknya oleh Polda Metro, di mana sebelumnya dia sudah berusaha menggiring publik ya, dia dan gerombolannya agar mendiskreditkan Polri. Tapi sekarang terbukti bahwa kepolisian tetap bertindak profesional, apalagi untuk kasus yang heboh seperti ini sudah pasti. Kalau rata-rata pada sampai 40-70 ya insya Allah nggak sampai sore ya, atau nggak sampai malam lah. Mungkin sore nggak apa-apa lah, kami ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Gitu. Jadi kita ngasih kuliah. Nah ini para sahabat ini lagunya katanya dia ngasih kuliah ini, nggak tahu kuliah apaan. Tentang undang-undang ITE tadi di dalam. Mas Roy, dengan adanya pernyataan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati. Nah ini obrolan tadi yang mengenai pernyataan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang ikut menyindir polemik ijazah palsu ini ya, di mana kemarin Megawati ngomong katanya ya tinggal tunjukkan saja. Ini menurut Roy Suryo, kita simak apa komentarnya. Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang dalam tanda kutip menyindir lah ya, walaupun tidak secara spesifik menyebutkan nama. Anda merasa terdukung? Bukan masalah terdukung ya. Saya bersyukur makin banyak orang waras di negeri ini. Hah? Anda dengar? Makin banyak orang waras di negeri ini. Jadi menurutnya itu statement atau
pernyataan dari Megawati ini dianggap sebagai bukti orang waras. Nah, dia nggak tahu bahwa Megawati juga ya tentu saja punya kepentingan yang sama sebagai musuh bersama dari Bapak Jokowi, atau yang menjadikan Bapak Jokowi sebagai musuh bersama PDIP. Ya tentu saja dia akan memihak barisan dia. Jadi ini bukan sebagai bentuk dukungan kepada Roy Suryo, tetapi nampaknya PDIP di sini Ibu Mega berusaha memanfaatkan polemik ini untuk terus menyerang Bapak Jokowi, dan itu selalu dilakukan oleh PDIP dengan menunggangi isu-isu apapun untuk ikut menyerang Bapak Jokowi. Iyalah. Loh, Kenapa? Pak, waras itu artinya bisa berpikir sehat. Ya jelas lah. Ibu Mega itu adalah dulu yang mengangkat Jokowi, kemudian bahkan mendukung ketika masih didukung oleh PDI Perjuangan. Artinya itu adalah nasihat yang sangat bagus dari orang yang pernah mengangkat Jokowi gitu loh. Kalau kemudian yang diangkat tidak merasa, ya itu kan kayak malin kundang aja gitu berarti kan. Jadi itu para sahabat, kata Roy Suryo itu Jokowi dianggapnya seperti anak yang durhaka atau malin kundang ya contohnya. Tapi percuma lah kita bahas itu lagi ya, kayaknya sih sudah bosen. Cuman ini yang menarik hari ini kita ulas adalah bagaimana Roy Suryo dengan segala kesombongannya, segala kebusukan hatinya dan mulutnya yang busuk, yang gemar menebarkan fitnah kepada Bapak Jokowi, hari ini memasuki babak pertama dari proses hukum. Dan saya yakin orang ini dan tentu saja gerombolannya 5 orang itu sudah pasti mulai tidak bisa tidur nyenyak berhari-hari ke depan. Sampai saatnya tiba, kita semua akan melihat orang-orang yang bersalah, biang gaduh, tukang fitnah, itu harus diberi hukuman yang setimpal. Untuk pembelajaran kita bersama bahwa jangan pernah sembarangan untuk menebarkan fitnah dan provokasi kebencian, apalagi terhadap mantan presiden kita 2 periode Bapak Jokowi, yang beliau bagaimanapun masih mayoritas rakyat, mayoritas ya, saya tidak mengatakan semuanya, itu masih meyakini dan menghargai sampai mencintai beliau sampai hari ini. Dan dengan bukti berbondong-bondongnya masyarakat mendatangi kediaman beliau di Solo, itu pun sudah menjadi bukti nyata di depan mata yang tidak bisa dibantah bahwa Bapak Jokowi itu adalah orang yang masih dicintai rakyat. Dan dalam hal ini, kejujurannya pun saya yakin menurut saya ya, hampir mustahil kalau ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Dan untuk Bung Roy ini, Bung Roy pakar telepancika ya. Telepancika saya jadi ingat soal telepancika, no way. Ya tentu saja ingat kan lagu dari Bung Haji Rhoma Irama, Mira Santika. Itu kadang kalau saya pikir-pikir itu telepancika itu mirip. Ya coba kalau Anda simak syair lagunya yang khususnya yang unik ini. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku cinta padamu, dulu aku memang cinta, ya kan? Sekarang ku tak mau, tak.
Sekarang ku tak sudi ku tak sudi tak. Ya kan? Itu para sahabat sekalian, jadi ada satu kata terakhir yang tadi ya saya ingat apa kemiripan dari Telepancika dan Mirasantika itu yang dulu, sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku, sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Itu ada 2 poin yang saya lihat antara Mirasantika dengan Telepancika itu. Satu, menghancurkan hidup, dan yang kedua, merusakkan jiwa. Ya, jadi kalau kita lihat kelakuan dari Mr. Telepancika ini merusak hidup. Dalam hal ini yang sekarang itu sama saja dia dengan merusak hidup Bapak Jokowi. Merusak jiwa ya. Merusak jiwa anak bangsa dengan berbagai fitnah, berbagai penggiringan opini, narasi sesat, framing jahat, dan membuat kita menjadi seperti diracuni ya, publik dan rakyat ini dengan narasi-narasi yang dia sebarkan. Dalam hal ini adalah soal ijazah Bapak Jokowi palsu. Itu sama saja dengan merusak jiwa anak bangsa ini, yang tidak ada bedanya dengan Mirasantika. Dan yang kedua, menghancurkan hidupku. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Itu Mirasantika dan Telepancika mempunyai kesamaan, menghancurkan hidup Bapak Jokowi. Karena dengan serangan fitnah ijazah palsu ini yang di blow up sebegitu sporadisnya, itu sama saja dengan pembunuhan karakter. Bahkan kalau kita bilang fitnah ya fitnah, sebagai seorang muslim juga ya seperti Roy Suryo ini sebenarnya sih harusnya sudah hafal bahwa al fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Dengan memfitnah Bapak Jokowi itu lebih kejam dari membunuh. Jadi bukan hanya pembunuhan karakter, tapi ini pembunuhan yang sebenar-benarnya, sebagaimana kalau dia masih meyakini Al-Quran sebagai pedoman bagi umat muslim. Dan saya rasa sebenarnya Bung Roy juga tahu ya fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Hanya saja kan kadang ada motif ada motif tertentu dari dia yang sebenarnya dia tahu itu, atau memang dia tidak merasa bahwa dia sedang memfitnah, sehingga secara tidak sadar yang dia lontarkan ini dia didasari dengan kebencian ya. Terutama orang kalau sudah benci, sebagus apapun yang dilihat di orang lain itu pasti akan buruk. Sebenar apapun pasti akan salah. Oleh karena itu ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama ya. Jangan sampai kebencian kita berlebihan. Karena ada pepatah, boleh engkau membenci seseorang tetapi jangan berlebihan, karena bisa jadi suatu saat engkau akan mencintainya. Dan sebaliknya, bila engkau mencintai seseorang, jangan berlebihan, karena bisa jadi suatu saat kau akan membencinya. Sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan tuliskan komentar pendapat Anda, saran, kritik, masukan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam waras Indonesia.